Statistika non-parametrik, uji Mann-Whitney dan juga uji Kruskal-Wallis. Statistika non-parametrik merupakan suatu alat uji yang biasa digunakan ketika kita menemukan suatu data yang tidak terdistribusi normal dan juga memiliki jumlah sampel yang kurang dari 30. Di lapangan, itu ternyata banyak sekali populasi yang tidak terdistribusi normal. Dan juga penarikan kesimpulan uji hipotesa yang dilakukan itu biasanya ditemukan dengan jumlah sampel yang sangat sedikit. Contohnya pada ranah kedokteran ataupun juga kesehatan. Ada beberapa perbedaan uji parametrik dan juga uji non-parametrik. Pada uji parametrik itu dibutuhkan asumsi kenormalan, tetapi untuk uji parametrik itu tidak butuh asumsi kenormalan. Lalu pada parametrik, jenis data yang digunakan itu jenis data kuantitatif atau memiliki skala interval atau rasio. Sementara untuk uji non-parametrik, selain data kuantitatif, kita juga bisa menggunakan data-data kualitatif seperti ordinal atau nominal. Berikutnya ada jumlah data yang digunakan pada uji parametrik itu lebih besar daripada 30 atau berukuran besar. Hal ini untuk bisa mengikuti central limit theorem atau teorema limit terpusat. Namun di uji non-parametrik biasanya data yang digunakan itu berukuran kecil dan juga tidak terdistribusi normal. Ada beberapa alur untuk kita perhatikan ketika kita ingin memilih menggunakan uji statistik parametrik atau uji statistik non-parametrik. Ya, hal pertama yang harus dilihat adalah skala ukur atau jenis data yang digunakan dalam penelitian. Ketika kita punya jenis data nominal atau ordinal, maka kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Namun ketika kita masih punya jenis data interval atau rasio, maka kita harus melihat step berikutnya untuk menentukan uji mana yang ingin kita gunakan. Kita lihat berikutnya adalah tentang data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak. Jika tidak, maka uji statistik non-parametrik itu kemungkinan besar bisa digunakan. Namun apabila iya, maka kita harus lihat indikator terakhir yaitu sampel. Jika sampelnya lebih dari 30, maka kita bisa menggunakan statistik parametrik. Namun jika sampelnya kurang dari 30, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kemungkinan besar kita akan menggunakan statistik non-parametrik. Di dalam statistik non-parametrik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih uji mana yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tentang populasinya, berapa jumlah populasi yang ada di dalam penelitian tersebut. Yang kedua adalah sifat antara populasi itu. Jika kita memiliki satu populasi, maka kita bisa menggunakan uji binomial dan uji run. Dan jika kita memiliki dua populasi, maka kita harus perhatikan juga sifat antara dua populasi tersebut. Apabila dependent, maka kita bisa menggunakan Wilcoxon, uji tanda dan juga McNemar. Apabila kita punya dua populasi yang sifatnya independen, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney, Kolmogorov, Smirnov. Dan ketika kita punya lebih dari dua populasi atau K populasi, yang mana ketika sifatnya dependen, kita bisa menggunakan Friedman, Kehoran, atau juga Kendall. Tetapi kalau kita punya K populasi dengan sifat di antara populasinya adalah independen, maka kita bisa menggunakan Kruskal-Wallis atau juga uji median. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada uji non-parametrik dua populasi independen Mann-Whitney dan juga uji non-parametrik K populasi independen Kruskal-Wallis. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai Mann-Whitney U-Test. Mann-Whitney U-Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya, Mann-Whitney U-Test ini termasuk ke dalam tes uji non-parametrik untuk dua populasi yang independen tidak saling berhubungan. Untuk melakukan uji, sebelumnya kita harus mengetahui tujuan kita melakukan uji itu apa. Uji Mann-Whitney U-Test ini dilakukan apabila kita menemui kasus diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk dan sebaran data sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median itu bermakna atau tidak. Kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat data ini sama, lebar ini sama. Nah, bisa lihat bentuk lebar dan ketinggian keduanya sama, lihat ketinggian sama, lebar juga sama.
Akan tetapi mediannya berbeda. Median yang ini 15, sedangkan median data ini 18. Nah, maksud dari peneliti melakukan uji Mann-Whitney test adalah menguji apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan uji Mann-Whitney, kita harus memiliki beberapa asumsi. Terdapat 4 asumsi. Pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, normalitas ini dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari 2 kelompok. Apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Kemudian, variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang terakhir, varians kedua kelompok sama atau homogen. Dan karena distribusi ini tidak normal, maka uji homogenitasnya adalah uji Levens test, di mana uji Fisher F diperuntukkan bila asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi poin 1, 2, dan 3 sebelumnya tidak memerlukan uji tersendiri. Sedangkan poin 4 jelas perlu sebuah uji yang dapat menentukan apakah kedua kelompok memiliki varians yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kasus uji beda Mann-Whitney. Seorang guru ingin mengetahui apakah ada dampak penggunaan diskusi terhadap hasil berguru pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak memakai metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memperlihatkan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama. Maka diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, selanjutnya, kita memberikan kode data sebelum mengolah data ke SPSS. Untuk akomodasi pengolahan data dengan SPSS, maka perlu adanya pengkodean pada hasil berguru tersebut, di mana untuk hasil berguru kelas A diberi isyarat 1 dan untuk kelas B diberi isyarat 2, sehingga tampak data penelitian sehabis diberi isyarat seperti berikut ini. Kemudian kita buka lembar kerja SPSS, kemudian klik variable view. Pada kolom name, baris ke-1 tuliskan hasil, dan pada baris kedua tuliskan kelompok. Pada potongan label untuk hasil tuliskan hasil belajar IPA, dan untuk kelompok tuliskan kelas, kemudian klik kolom kedua dari values. Maka muncul kotak obrolan value labels. Pada kotak value ketikkan 1, dan pada kotak label ketikkan kelas A. Kemudian klik add, masih di kotak obrolan value labels. Selanjutnya pada kotak value ketikkan 2, dan pada kotak label ketikkan kelas B. Kemudian klik add, sehabis itu klik OK. Nah, langkah berikutnya klik data view. Terlihat di layar ada 2 variabel, yakni hasil dan kelompok. Maka masukkan data hasil berguru untuk kelas A dan kelas B ke kotak hasil. Dimulai dari hasil berguru kelas A, kemudian diikuti hasil berguru kelas B. Pada variabel kelompok, masukkan data isyarat untuk kelas A, kemudian diikuti isyarat kelas B, sehingga tampak di layar menyerupai gambar berikut. Setelah semua data terinput dengan benar, maka selanjutnya klik sajian analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legacy dialogues, kemudian klik two independent samples. Nah, maka muncul kotak obrolan two independent sample test. Kemudian masukkan variabel hasil belajar IPA ke kolom test variable list. Kemudian masukkan variabel kelas ke kotak grouping variable. Selanjutnya pada potongan test type berikan tanda check V pada pilihan Meet with New. Kemudian klik tombol define grouping. Maka muncul kotak obrolan two independent sample define. Selanjutnya pada potongan grup 1 tuliskan angka 1 dan pada grup 2 tuliskan 2. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, dengan begitu maka akan muncul output Mann-Whitney test sebagaimana gambar berikut.
Hipotesis didefinisikan sebagai kesimpulan sementara dalam sebuah penelitian. Hipotesis yang ajak dalam penelitian ini yaitu HA. Ada perbedaan hasil berguru IPA antara kelas A dengan kelas B. Sebelum kita masuk pada potongan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu disampaikan dasar pengambilan keputusan yang dijadikan teladan dalam uji Mann-Whitney. Jika nilai signifikansi atau asymptotal lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau HA diterima. Namun jikalau nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis HA ditolak. Berdasarkan output tes statistik dalam uji Mann-Whitney di atas, diketahui bahwa nilainya ini sebesar 0,00 lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney di atas, maka sanggup disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, dikatakan bahwa ada perbedaan hasil berguru IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan problem penelitian pun juga sanggup terjawab, yakni ada dampak penggunaan metode diskusi terhadap hasil berguru pada mata pelajaran IPA kelas 9. Uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Di uji Kruskal-Wallis ini merupakan alternatif dari uji ANOVA yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Di dalam uji Kruskal-Wallis akan digunakan biasanya untuk penelitian komparasi dengan jumlah grup sampel itu lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 3 dengan hubungan antara grup sampel independen dan menggunakan jenis data yang ordinal. Uji Kruskal-Wallis bertujuan untuk menentukan perbedaan signifikan secara statistik antara 2 atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala ordinal. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menerapkan metode Kruskal-Wallis beberapa sebagai berikut. Yang pertama, data merupakan sampel acak hasil-hasil pengamatan. Yang kedua, populasi atau sampel itu tidak terdistribusi secara tentu atau tidak terdistribusi secara normal. Yang ketiga, skala pengukuran digunakan adalah ordinal atau peringkat. Yang keempat, sifat antara sampel itu tidak saling mempengaruhi atau independen. Yang kelima, tiap kategori memiliki variabilitas yang sama. Yang dimaksudkan dengan tiap kategori memiliki variabilitas yang sama adalah sebagai berikut. Besarnya variabilitas yang tercantum di histogram itu bisa menentukan apakah uji Kruskal-Wallis yang kita gunakan itu bisa mengetahui perbedaan median atau dia hanya bisa menghitung perbedaan mean. Jika variabilitas yang ditampilkan pada histogram itu sama seperti di gambar yang kiri ini, maka uji Kruskal-Wallis akan sanggup untuk menghitung atau menentukan perbedaan median dan juga perbedaan mean. Tapi ketika variabilitas yang ditampilkan pada histogram itu tidak sama, yang seperti bisa dilihat di kanan ini, gambar kanan, maka uji Kruskal-Wallis hanya sanggup untuk menentukan perbedaan mean, tidak dengan perbedaan mediannya. Ada beberapa prosedur yang kita bisa gunakan untuk melakukan uji Kruskal-Wallis atau H-test secara manual. Yang pertama tentu menentukan hipotesis dengan kita menentukan dua hipotesis. Yang pertama hipotesis H0, yang kedua H alternatif. Yang kedua menentukan taraf signifikasi yang akan kita gunakan, bisa 0,01 atau 0,05. Dengan tingkat signifikasi ini, bilangan yang akan mencerminkan besarnya peluang menolak hipotesis 0 yang sudah kita buat ketika si H0 itu bernilai benar. Kemudian kita bisa membuat tabel penolong untuk memudahkan perhitungan H tabel. Nanti akan dijelaskan secara rinci di contoh kasus. Lalu kemudian ada pemberian rank. Pemberian rank ini diurutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nilai yang terkecil diberi ranking 1 dan nilai yang terbesar diberi ranking N. Dengan mana N adalah jumlah seluruh observasi. Dengan catatan tidak ada angka yang sama di nilai yang terkecil dan juga nilai yang terbesar. Nah, apabila terdapat angka yang sama, maka ranking dari nilai-nilai tersebut adalah rata-rata ranking dari nilai-nilai observasi tersebut, atau nanti kita gunakan median untuk nilai yang sama. Ada dua rumus
untuk menghitung nilai H hitung. Yang pertama adalah rumus H hitung dengan tanpa faktor koreksi. Dalam rumus H dengan tanpa faktor koreksi itu ada keterangan sebagai berikut. N merupakan jumlah total sampel gabungan. Lalu ada R, yaitu ranking yang ada di setiap sampel. Lalu ada NJ, itu adalah jumlah sampel yang ada di setiap kelompok, jumlah data yang ada di setiap kelompok atau di setiap sampel. Lalu ada rumus H dengan faktor koreksi. Jadi karena tadi sebelumnya kita melakukan perankingan, maka akan ada kemungkinan besar data tersebut bernilai sama. Katakan 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Nah, ada beberapa angka yang sama. Ketika angka yang sama tersebut diberi ranking, tentu ranking tersebut akan sama. Nah, ketika kita menemukan suatu data yang nilainya sama, yang jumlahnya melebihi dari 25% data observabilitas atau penelitian, maka kita harus menggunakan faktor koreksi dalam menghitung H hitung, yang dimana ada di kotak biru kiri ini. Maka kelak nanti rumus H hitungnya akan menjadi rumus H hitung yang tanpa faktor koreksi dibagi dengan faktor koreksinya. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan H table menggunakan tabel C kuadrat. Yang ketujuh adalah membandingkan atau nanti kita menganalisis nilai H hitung dan juga nilai H table yang sudah kita tentukan di poin 5 dan poin 6. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ketika H0 H hitung akan lebih besar daripada H table, maka H0 akan ditolak. Nah, ketika H hitungnya kurang dari H table, maka H0 akan gagal ditolak. Lalu yang ke-8 adalah menarik kesimpulan dari hipotesis yang sudah kita buat berdasarkan analisis yang ada di poin ke-7. Berikut merupakan contoh kasus penelitian yang menggunakan uji Kruskal-Wallis. Di sini di suatu penelitian ingin menguji kemampuan siswa di 3 kelas. Dalam pengujian ini akan kita gunakan uji Kruskal-Wallis dengan alfa atau taraf signifikan sebesar 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa kemampuan siswa adalah sama untuk ketiga kelas tersebut. Datanya bisa dilihat di gambar di bawah sini. Ada 3 sampel, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan masing-masing datanya. Berikutnya, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu dari penelitian tersebut. Kita akan membuat 2 hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0-nya berbunyi, kemampuan siswa adalah sama atau tidak berbeda untuk ketiga kelas. Sementara untuk H alternatifnya, kemampuan siswa itu adalah tidak sama atau berbeda untuk ketiga kelas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel pembantu dan ranking data. Di dalam membuat tabel bantu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nomor. Lalu ada sampel gabungan. Jadi sampel gabungan ini adalah kita menggabung semua data-data yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Atau dalam kasus ini kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 secara berurutan ke dalam bagian sampel gabungan. Lalu setelah kita memasukkan sampel gabungannya, maka kita harus meranking atau mengurutkan sampel gabungan itu dari yang paling terkecil hingga paling terbesar. Lalu setelah kita menentukan ranking dan juga sampel gabungan, maka kita harus memecahnya kembali menjadi kelompoknya masing-masing. Seperti sampel X1, sampel X2, sampel X3. Jadi sampel X1 ini mengartikan kelas 1, sampel X2 mengartikan kelas 2, sampel X3 ini mengartikan kelas 3. Dengan nilai X1 itu yang ada pada sampel yang ada di kelas 1. Dan ranking, di ranking ini kita masukkan saja ranking yang sudah nanti kita buat di sini. Sama halnya dengan sampel X2, nilai X2 ini adalah nilai-nilai yang ada di sampel 2 dan rankingnya yang akan kita masukkan setelah kita membuat ranking yang ini. Lalu sampel X3 dengan nilai X3 yang itu adalah data-data yang ada di sampel X3 dan juga nanti rankingnya akan dimasukkan dari sini. Lalu jika kita lihat hasil jadinya adalah seperti berikut.
Di sini ada nomor 1 sampai 19, mengartikan bahwa ada 19 data di dalam penelitian ini. Lalu ada sampel gabungan yang ditata secara berurut, dimasukkan secara berurut. Ada 16,7 yang paling terkecil sampai dengan data paling terbesar 24. Nah, pemberian ranking untuk 16,7 karena dia paling kecil dan juga berjumlah 1, tidak ada angka yang sama, maka dia di ranking 1. Sementara untuk 17,3 dan 17,3 dia memiliki ranking 2,5 dan 2,5. Kenapa bisa demikian? Ya, saya membuat ilustrasi sedikit tentang cara mengurutkan ranking data. Jadi seperti kita tahu 16,7 itu di urutan 1, maka rankingnya 1. Setelah kita urutkan terlebih dahulu ya semua data tanpa memedulikan adanya angka yang sama, maka hasilnya ada yang di sebelah kiri ini. Ini datanya berurutan 16,7 sampai 24,0. Kita beri urutan tanpa memperpedulikan aturan yang tadi saya sudah katakan. Diurutkan saja mulai dari terkecil, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga sampai 19. Bisa dilihat 17,3 dan 17,3 itu ada di urutan 2 dan 3. Jadi tidak peduli urutannya mau mana terlebih dahulu, tidak teratur. Mau 17,3 di urutan 3 menjadi urutan 2 itu boleh, atau kebalikannya juga boleh. Sama halnya seperti 18,9 karena dia juga punya 2, ataupun 19,8 dia juga punya 2. Nah, dalam pemberian ranking sesungguhnya 16,7 itu di urutan 1, dan karena tidak ada angka selain 16,7 maka dia ada di ranking 1. Nah, untuk 17,3 kasusnya sedikit berbeda. Dia ada di urutan 2 dan di urutan 3. Nah, untuk menentukan ranking sebenarnya, kita cukup menjumlahkan urutan yang ada pada 17,3 yang kedua dan 17,3 yang ketiga. Maka urutan 2 dan 3 ini kita tambahkan menjadi 5 dibagi dengan banyaknya data yang bernilai 17,3. Dengan kata lain cuma ada 2. Berarti 5 dibagi dengan 2, maka menghasilkan ranking 2,5. Ranking 2,5 ini untuk semua angka 17,3 yang ada di dalam sampel gabungan. Sama halnya dengan 18,9 di bawah sini, 18,9 ada 2. Dia di urutan ke-9 dan dia di urutan ke-10. Sama, mau yang 10 jadi 9 dan 9 jadi 10 itu tidak masalah. Tetapi cara membentuk ranking sebenarnya itu adalah menambahkan 9 tambah 10 menjadi 19 dibagi dengan banyaknya nilai bernilai 18,9. Dengan kata lain 19 bagi 2 akan menghasilkan nilai 9,5. 19,8 pun demikian, 14 tambah 15 menghasilkan 29 dibagi, karena 19,8 hanya ada 2, maka akan menghasilkan 14,5. Maka dari itu, ketika kita lihat kembali ke tabel contoh, kita cukup masukkan hasil yang tadi, bahwa 16,7 itu ranking pertama, 17,3 itu 2,5, 2,5 juga, terus 17,6 ranking 4, bukan ranking 3. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi 17,6 itu di urutan 4, bukan di urutan 3, maka dia ranking 4. Demikian halnya dengan yang lain, ranking 5, 6, 7. Setelah kita menemukan ranking dari data yang paling tinggi, dari rendah ke paling tinggi secara berurutan, maka kita harus mempecahnya kembali menjadi data-data yang ada di setiap sampelnya. Di kelas 1, kalau dilihat kembali soalnya, itu ada data 24, 16,7, 22,8, 19,8, dan 18,9. Maka setelah kita menginput nilai yang ada di sampel itu, kita masukkan ranking yang sudah kita lihat, sudah kita buat. Misalkan nilai 24 itu memiliki ranking 19, seperti ini ya di bawah. Datanya 924, maka rankingnya adalah 19. Sama halnya seperti sampel X2, kita menginputkan data-data yang ada di sampel X2, lalu merankingnya juga dengan X3. Jika ada nilai yang sama, itu tetap dimasukkan ya. Ini ada 17,3 di sampel 3, dan 17,3 juga itu dicantumkan keduanya. Nah, setelah kita menghitung, memasukkan nilai rank dan juga nilai datanya, maka kita harus menghitung nilai sigma atau jumlah dari rank masing-masing sampel.
Seperti di sini, rank 1 memiliki sigma rank R1 sama dengan 61. Yang berikutnya sampel F2 memiliki sigma rank R2 sebesar 63,5. Lalu sampel X3 memiliki besar sigma R3 sama dengan 65,5. Ketiga data ini akan berguna untuk menghitung berapa besar nilai dari H hitung. Setelah membuat tabel pembantu, maka kita mendapatkan nilai-nilai seperti sigma R1 itu sama dengan 61, sigma R2 sama dengan 63,5, sigma R3 65,5, dan jumlah sampel atau jumlah data sampel gabungan itu ada 19. Maka yang harus kita lakukan hanyalah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam H hitung. Di sini cukup dimasukkan saja 12 per N itu adalah 19. Lalu sigma RK ini kita pecah menjadi 3 sampel, R1, R2, R3, lalu dikuadratkan ya, dibagi dengan jumlah sampel masing-masing yang ada di jumlah banyaknya data di sampel masing-masing, dikurangi dengan 3N plus 1. Maka jika kita masukkan nilainya, kita akan mendapatkan nilai H hitung sebesar 1,657 atau mendekati dengan 1,66. Setelah kita menghitung H hitung, kita harus menentukan berapa besar nilai H tabel menggunakan tabel C kuadrat. Sebelumnya kita harus melihat beberapa hal di bawah 2 poin di bawah ini. Yang pertama, kita menggunakan DF sebesar 2. Kenapa? Karena jumlah K atau K yang kita gunakan itu kan ada 3 sampel. Maka cukup rumus DF itu bernilai 3 kurangi 1 sama dengan 2. Lalu di awal sudah kita singgung, kita akan menggunakan taraf signifikasi 0,05. Maka dari itu untuk menentukan tabel C kuadrat, maka bisa kita lihat di tabel C kuadrat ini ya. Kita awalnya menggunakan alfa itu sebesar 0,05. Lalu dengan DB atau DF itu kita menggunakan 2. Maka kita cukup tarik garis horizontal dari 2 ini ke kanan, ke sini, kanan sini. Lalu untuk yang 0,05 kita garis tarik ke bawah secara vertikal ke bawah, sehingga menemukan titik perpotongan antara garis horizontal yang kedua, yang nomor 2 ini ke kanan, dan yang ke bawah. Maka akan didapatkan nilai 5,99148 untuk H tabel menggunakan taraf signifikasi 0,05 dan DB atau DF itu sama dengan 2. Setelah kita mengetahui besarnya H tabel dan juga H hitung, maka kita harus melakukan analisis dan juga melakukan penarikan kesimpulan. H tabel tadi kita sudah ketahui bahwa nilainya adalah 5,991 dan H hitungnya itu senilai 6,11. Maka hubungan antara H tabel dan hitung itu adalah H tabel itu kurang dari H hitung ya, bahwa 5,991 itu kurang dari 6,11. Maka dari itu hipotesis awal atau H0 akan gagal untuk ditolak atau diterima. Maka hasil kesimpulannya adalah kemampuan siswa itu sama atau tidak ada bedanya untuk 3 kelas yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan SPSS untuk uji kursus skala Wallis dalam penelitian berikut. Dilakukan penelitian untuk menganalisis hasil belajar fisika siswa ditinjau dari pilihan mode representasi di suatu sekolah. Penelitian dilakukan untuk menganalisis adakah perbedaan hasil belajar fisika siswa ditinjau dari pilihan mode representasi, serta untuk mengetahui pilihan mode representasi dengan hasil belajar fisika siswa yang paling tinggi. 3 kelompok digunakan dalam penelitian ini, masing-masing kelompok diberi 1 metode representasi. Kemudian, hasil belajar ketiga kelompok akan diukur dan dibandingkan. Jika ada perbedaan hasil belajar antara kelompok, maka dapat disimpulkan pilihan mode representasi berpengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya, kita lihat identitas variabel dan juga hipotesis yang akan digunakan. Yang pertama, identifikasi variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu mode representasi yang akan digunakan. Lalu ada variabel dependent, yaitu hasil belajar.
Kemudian hipotesis, ada dua hipotesis yang akan dibuat. Yang pertama, hipotesis 0, tidak ada perbedaan hasil belajar ditinjau dari mode representasi yang diberikan. Yang kemudian, hipotesis alternatif, ada perbedaan hasil belajar ditinjau dari mode representasi yang diberikan. Perlu diperhatikan pada hasil output SPSS nanti, jika chi-square hitung itu kurang dari chi-square table, dan nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka H0 akan diterima. Jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square table, dan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak. Berikut merupakan aplikasi SPS yang kita akan gunakan. Di sini dilihatkan bahwa pada kolom pertama, saya memasukkan data hasil belajar dari 31 sampai dengan 27. Lalu ada pada kolom kedua ada metode belajar yang dimana diisi dengan kode-kode yang dijelaskan di dalam variable view. Di sini di metode belajar di value-nya kita lihat. Di sini saya memasukkan kode-kode 1 sampai 3 untuk metode yang berbeda. Yang pertama, metode matematis saya kodekan dengan angka 1. Yang kedua, metode visual saya angkakan 2. Yang ketiga, metode verbal saya angkakan 3. Jadi ketika kita melihat data ini kembali, ini sudah berarti metode yang sudah saya sebutkan tadi. Bukan lagi dengan kata metode matematis, verbal, ataupun verbal. Berikutnya, untuk mengetahui hasil uji Kruskal-Walisnya, maka cukup klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu ke Independent Sample. Masukkan tes variable listnya sebagai hasil belajar, dan metode variabelnya itu ke dalam grouping variable. Lalu define range, kita tuliskan 1 sampai dengan 3 yang mengartikan pengkodeannya. Lalu kita centang Kruskal-Wallis. Jika ingin menggunakan tes median, silakan centang tes mediannya. Jika tidak, tidak apa-apa. Maka kita berikutnya adalah mengklik OK. Maka akan hasilkan dua tabel hasil outputnya. Yang pertama ada output rank dan juga output tes statistik. Di dalam output rank ini terlihat bahwa ada ranking. Untuk matematis itu nilainya 5,50, untuk visual 6,50, untuk verbal 10,10. Sekilas terlihat ada perbedaan antara rank verbal, visual, dan juga matematis. Tetapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ada perbedaan di antara ketiga metode ini. Yang bisa kita dapatkan dari tabel rank ini hanyalah besar ranking yang didapatkan oleh masing-masing metode. Lalu berikutnya di tab yang kedua ini, di tabel yang kedua ini ada hasil Kruskal-Wallis H 3,246. Ini sama saja sebagai chi kuadrat hitung atau H hitung. Lalu ada DF yang kita gunakan 2 karena sampelnya ada 3, maka DF-nya sama dengan 2. Lalu ada asim signifikan itu sama dengan 0,197. Seperti dilihat sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa Kruskal nilai dari H table untuk DF-nya 2 dan signifikan 0,05 itu menghasilkan nilai 5,911991. Maka sudah kita ketahui bahwa Kruskal-Wallis hitungnya ini, H hitung itu kurang dari H tabel. Maka dari itu, hipotesis awal itu akan diterima. Bisa juga dilihat dari asimtot signya, 0,197, itu kan lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu, hipotesis awal itu akan diterima. Maka untuk kasus yang tadi saya jelaskan di awal, maka tidak ada perbedaan antara metode-metode yang digunakan dengan hasil belajar fisikanya.